Saiki awakmu rene perkara kodam, sing nonton videoku ya perkara kodam. Lah kok iso ngono? Lho gampang, mergo pemirsaku sepi. Jadi ngene ya. Alah tekan dino. Gini, kodam artinya kodamah atau pembantu. Kodam, kodamah, pembantu ya. Saiki ngene. Awake dhewe iso nglakoni iki, nglakoni iku. Itu pakai pembantu gak sih? Contoh, awakmu iso benakno motor. Apa sih sing bantu? Ilmu. Terus awake dhewe ape nglakoni sesuatu kepepet pas ono bahaya, kepepet. Begitu ada bahaya kita kepepet. Akhirnya sing nulung awake dhewe siapa? Yang nolong kita siapa? Ilmu. Oke. Jadi ilmu itu menolong dirimu atau enggak? Yang menolong dirimu, yang membantu dirimu dikala ada masalah itu ya ilmumu. Terus kodam bisa disebut ilmu dong. Ya ilmu itu ya kodam. Nah, terus apa kaitannya sampai ke sini sampai nonton di rumah itu bisa nonton saya karena kodam. Kodamnya kita coret. Karena tadi kita berkesimpulan bahwa kodam adalah ilmu. Kodam kita coret. Kamu kesini karena ilmu. Yang di rumah nonton saya karena ilmu. Ilmu siapa? Apakah ilmu dirimu? Kamu bisa kesini? Bukan. Apakah yang penonton di rumah itu ilmunya dia? Bukan. Kenapa bisa saya katakan bukan? Karena kamu dan aku tadinya tidak saling mengenal. Nah, kamu dan aku bisa saling mengenal itu gara-gara kamu melihat saya kok kayaknya nggak asing. Itu yang pertama. Kayak pernah ketemu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kok wejangane iki koyok-koyok aku tau kerungu. Wejangane iki kok koyok pakku biyen iki pas mejang. Kok iki wejangane kaya mbahku. Nah, berarti awakmu ngumpul kene itu goro-goro wejangane kaya mbahku. Ya sing nang omah ya pasti ngono. Sing nonton no video ya mesti ngono. Kok iki wejangane persis kaya mbahku mbiyen. Kok iki wejangane mirip kaya pakku. Nah, berarti awakmu rene ambek sing penonton no omah iku ndelok ya aku video-videoku itu karena ilmu saka leluhur. Ilmu leluhurmu menuntun dirimu untuk berkumpul bersama dengan kita semua, dengan saya. Begitu juga yang di rumah. Karena perasaan itu bisa bohong, tapi rasa itu nggak bisa bohong. Nah terus berarti yang mendampingi kita adalah ilmu leluhur. Kodam pendamping berarti disebut ilmu leluhur. Iya. Tapi kok kadang-kadang ada macannya, Gus. Kadang-kadang ada yang raja, kadang-kadang yang macan, kadang-kadang ada yang genderuwo. Itu kodam atau apa? Nah, masuklah ke ranah rasa. Ya. Karena aku mau janjinya aku nggak godalin. Masuk ke ranah rasa. Gini, fa ilmu seimani fa ilmu batin fi qalbi fa zalika huwa ilmu nafi. Itu satu aja. Tadi memang nggak pakai dalil, cuma ini nyicil satu aja. Ilmu ada dua macam. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Nah, batin kita ini berkaitan soal rasa. Nah, kalau batin kita ini menyangkut soal rasa. Rasa itu nggak bisa kita kaji, rasa itu nggak bisa kita lihat, melainkan rasa itu harus dilakoni.
Nah, ngelakoni melakukan perjalanan itu akan menemukan rasa di dalam diri kita. Contoh, saya mana tahu rasanya Indomie kalau saya nggak melakukan perjalanan ke dapur masak baru saya makan. Ya kalau saya nggak ke dapur masak Indomie, mana saya tahu rasanya Indomie. Jadi untuk mengetahui sebuah rasa harus melakukan perjalanan. Kalau saya buat Indomie nggak tahu tata caranya, kira-kira bisa ketemu rasanya nggak? Rasa Indominya? Enggak. Tata cara inilah yang disebut ilmu. Ya. Oh pantas kok saya ini mengalami kejadian-kejadian aneh. Nah, itulah ilmu leluhur kita menuntun kita untuk melakukan perjalanan. Ngekei toto coro. Awake dhewe nglakoni iki salah, engko dibenakno meneh, engko nglakoni meneh, engko ngene meneh salah, engko dibenakno meneh. Siapa yang membenarkan? Keadaan. Nah, keadaan itu yang membenarkan dan yang mengajari kita, yang memberikan kita pelajaran keadaan. Nah, toto coro. Nah, semua keadaan itu akhirnya kita menemukan yang namanya toto coro atau ilmu tata cara. Kita menemukan yang namanya ilmu. Ilmu itulah yang disebut pembantu. Karena dengan ilmu bisa membantu dirimu menemukan rasa, bisa menemukan perjalananmu. Terus kalau yang itu yang macan ini gimana Gus? Koda macan. Oke. Masuk ke ranah rasa. Tadi kan rasa kan kita bahas. Masuk ke ranah rasa. Kemarin sudah saya katakan, minggu dalil mengenai goib bil goib fil goib. Ngene. Perasaan terdalam, perasaan yang paling dalam. Jadi susunan hati kita ada perasaan terdalam, perasaan yang paling dalam. Oke, susunan hati kita ada perasaan terdalam, perasaan yang paling dalam. Kalau perasaan ini, jadi susunan hati kita ini ada 3, perasaan terdalam, perasaan yang paling dalam. Perasaan ini disebut goib. Kalau bahasa Arab ini goib. Ya, bahasa sini juga manggilnya goib juga. Arab goib. Nah, dari goib ini berarti disebut perasaan. Nah, ilmu leluhur kita ini berupa seperti aura. Gus, emang benar ilmu leluhur kita masih ada? Orang kalau mati, amalnya dibalas, ilmunya ditinggal beserta jiwanya. Ilmu sekarang siapa? Sunan Kalijaga. Ilmunya masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Nah, makanya banyak yang bilang sampai ini kodamnya Sunan Kalijaga kan gitu. Ilmunya Sunan Kalijaga. Nah begitu juga tadi ini melebar kemana-mana. Begitu juga sampai kamu. Nah sekarang goib bil goib fil goib. Ya, perasaan dari aura, dari energi yang menuntun kita melakukan toto coro atau tata cara untuk melakukan sebuah perjalanan menemukan rasa, itu disebut tadi kodam. Dan namanya aura, begitu kita bengong atau zikir, duduk, tiba-tiba kan kita menemukan aura ini, aura yang sangat besar, dan sehingga menurut penglihatan kita, aura itu akhirnya berbentuk karena goib, perasaan. Ya nanti kalau kita biasa semedi atau zikir Allah, goib ini hancur, perasaan ini hancur, hancur. Ketemulah bil goib, perasaan terdalam.
Allah 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 terus zikir atau subhanallah subhanallah subhanallah, terus kita sirami hati kita dengan zikir. Akhirnya ini yang bil gaib tak hancur, masuklah kita ke dinding hati yang berikutnya, fil gaib, perasaan terdalam atau nurani. Apakah kalau kita menemukan nurani kita akan melihat macan, melihat kuntilanak, genderuwo lagi, Gus, di dalam diri kita? Oh, enggak. Karena apa? Ilmunya sudah bersatu dengan dirimu, jiwanya sudah bersatu dengan dirimu, dan bisa dikatakan kamu sudah tidak mempunyai kodam lagi. Karena apa? Semua kodam, semua ilmu itu sudah menyatu di dalam dirimu. Maka Rasulullah bilang, saya ini punya kodam, saya juga punya korin, pendamping. Akan tetapi saya sudah bisa menaklukkannya. Nah, Rasulullah menaklukkan itu dikala sudah menjadi nabi, sudah menjadi rasul. Sebelum-sebelumnya yang menuntun beliau perjalanan ke spiritual, menuntun perjalanan ke spiritual sehingga naik ke Gua Hiro, beliau pakai apa? Ilmu leluhur. Siapa ilmu leluhurnya? Nabi Ibrahim. Nah, seperti itu, simpel-simpelnya. Nah, sampai ke sini karena pakai ilmu leluhur. Nah, sekarang jangan saya, pengajian saya ini pengajian apa sih? Kan pengajian kita pengajian ilmu-ilmu kasepuhan. Lah kok sampai muda-muda tapi pasti senang dengan hal seperti ini? Karena apa? Oh, itu kok mirip ini, mirip jangan bahasa saya. Oh, ini kok kayaknya mukanya nggak asing nih, saya pernah ketemu. Nah, karena kita semua pernah ketemu. Zaman dulu kita belum ada di dunia, kita sudah ketemu. Karena bapak orang tua itu ada abiroh di jasad tapi mutaroh. Orang tua ruh, orang tua jasad ayah ibu kita, dan mutaroh mertua. Nah gitu, ini Pak rinci sedikit.